Kita hari ini masih disehatkan oleh Allah, masih dipanjangkan umurnya oleh Allah pada perjalanan kita menuju kepada Allah. Karena konsep kehidupan orang yang beriman itu rihlatun ilallah. Konsep kehidupan orang beriman itu perjalanan dia menuju kepada Allah. Dan kita masih disehatkan walaupun umur kita sudah tidak lagi muda. Uban sudah menghiasi rambut-rambut kita, keriput sudah ada pada kulit yang tidak bisa kita sembunyikan. Dan ini Allah berikan kondisi dan panjangnya umur. Sekali lagi supaya kita mampu mempersiapkan diri kita, mampu mempersiapkan hati kita kembali kepada Allah sebelum kembalinya jasad dan fisik kita. Beberapa waktu yang lalu saya mendapati kabar dari salah satu circle keluarga dakwah Syamilah yang datang ke kantor kami di kantor dakwah. Beliau bercerita tentang sepupunya baru berusia 20 tahun, hafal sekitar 6 juz, pada satu waktu pulang ke rumah tiba-tiba pingsan. Lalu langsung koma selama hampir 1 bulan. Tidak bereaksi, terkapar lemah di atas tempat tidurnya, tidak melakukan aktivasi apapun ketika dia tiba-tiba terkapar sakit. Ternyata ada virus masuk ke pembuluh otaknya. Setelah 1 bulan koma, kemudian memberikan reaksi, memberikan sebuah tanda dengan menetes air mata di ujung matanya, tapi setelah itu kemudian meninggal dunia. Saya ketika mendapati kabar ini berpikir keras. Ada orang yang lebih muda daripada kita, mungkin hidupnya lebih sehat daripada kita, mungkin pola hidupnya jauh lebih baik daripada pola hidup kita dan pola makanan kita yang terkadang masih berantakan. Tapi umur mereka pendek. Adapun kita yang pola hidupnya, pola makannya terkadang masih berantakan, tetapi justru masih hidup sampai hari ini. Disinilah kita harus mengambil dan mengiris setiap peristiwa dengan hikmah. Allah hidupkan kita, Allah ingin supaya kita lekas berbenah dan lekas memperbaiki hati kita, lekas kita mengembalikan hati kita kepada Allah. Dan orang yang beruntung adalah orang yang kembali kepada Allah sebelum kembalinya jasad dan fisik yang dia miliki kepada alam liang lahat yang akan pasti dia jumpai. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena memberikan kesyukuran itu merupakan ikhtiar untuk mendapatkan makna kecukupan dalam setiap apapun yang kita dapatkan. Hilangnya kecukupan di dalam kehidupan kita itu lebih mengkhawatirkan daripada defisit satu anggaran yang dibuat. Lebih berbahaya daripada bangkrutnya bisnis yang kita miliki. Karena berapa banyak orang yang bisnisnya bangkrut tetapi dia masih memiliki kecukupan bersama dengan istri dan anak-anaknya. Walaupun mungkin profit dan margin yang dia miliki pada perusahaannya tidak lagi dia dapatkan besar karena mengalami kebangkrutan. Karena sesungguhnya yang lebih kita khawatirkan adalah hilangnya makna kecukupan di dalam kehidupan kita walaupun bisnis kita lancar. Ketika kita salah satunya kurang bersyukur kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita harus melihat kembali semua inventaris kita dalam kehidupan ini dari karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Dari suami, istri, anak, cucu, rumah kita. Ini harus kita inventaris kembali. Lalu kita berikan makna pada setiap nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita dengan kita bersyukur. Bahwasanya semua ini kita peroleh dari sisi Allah dan Allah berikan. Pasti ada kebaikan yang Allah pergulirkan di balik setiap karunia yang Allah berikan. Supaya makna kecukupan itu terasa di dalam kehidupan kita. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Berapa banyak teman-teman kita, sahabat kita, gajinya cuma UMR, tetapi setiap pulang ke rumah, tersenyum satu keluarga dan rumahnya terasa merekah kedatangan dengan orang tersebut walaupun gajinya cuma UMR. Berapa banyak teman-teman kita sebaliknya, ada yang gajinya ratusan juta, tapi setiap dia pulang ke rumah tidak ada yang menyambutnya, rumah terasa sepi, antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga berjauhan, tidak pernah berjumpa, kecuali hanya momen 1 kali, 2 kali dalam sepekan. Dan dia merasa kurang setiap waktunya sampai harus butuh hiburan dengan berbagai macam hal untuk menutupi sisi gelap dalam kehidupannya yang tidak dia dapatkan kecukupan walaupun hartanya berlimpah. Inilah yang kemudian menjadikan kita paham. Memaknai kehidupan itu bukan hanya dengan bebas finansial, sebagaimana kalangan materialisme selalu berkata,
bebas finansial, angka 50, bebas finansial ketika umur 60. Tapi bagi orang yang beriman itu bukan itu yang terpenting. Tapi yang terpenting adalah memaknai kehidupan kita dengan kecukupan. Ketika kita sudah mendapatkan rasa kecukupan, kita tidak akan pernah iri dan hasad dengan apa yang kita lihat dari orang lain. Kita juga tidak akan pernah merasa minder dengan apa yang kita peroleh, dengan apa yang kita dapatkan ketika kita merasa telah diberikan kecukupan. Makanya kecukupan itu adalah hadiah yang Allah berikan kepada hati yang tidak pernah letih dan tidak pernah lelah di dalam dia bersyukur kepada Allah. Siapapun yang dia qanaah, dan qanaah itu bagian dari rasa syukur, maka Allah yang memberikan kecukupan, karena kecukupan itu miliknya Allah. Dan Allah berikan kepada hati yang tidak pernah lelah di dalam berusaha. Semoga setiap rumah kita, mobil kita, apapun yang telah kita dapatkan, diinventarisir kembali, dimaknai kembali dengan rasa kesyukuran yang kita peroleh. Karena bisa jadi apapun yang membuat kita tidak bersyukur hari ini, bisa jadi itu adalah keimpian bagi sebagian orang ketika melihat kita dari kejauhan. Bersyukurlah, karena makna kecukupan tidak akan kita peroleh dengan kita kecuali bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena bersyukur itu memberikan ketenangan, bersyukur karena bersyukur itu memberikan kebahagiaan, kelapangan. Karena itulah sejatinya puncak tertinggi dari sebuah materialis, yaitu adalah rasa cukup yang Allah berikan kepada hamba yang Allah pilih di antara hamba yang tidak pernah berhenti memaknai setiap karunia yang dia peroleh dan dia dapatkan. Semoga kita, anak-anak kita, bukan menjadi produk-produk materialisme yang mengejar kata cukup dengan kata deret, ya. Karena cukup itu bukan angka deret. Kecukupan itu haknya Allah, diberikan kepada hamba yang Allah inginkan dengan syarat kesyukuran yang dia miliki pada setiap karunia yang Allah berikan. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita.